Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab. Dalam segmen terakhir ini, Ibu Dahlia mau menambah beberapa menit, silakan. Terima kasih. Kita lanjutkan tadi pendidikan di rumah. Kemudian ketika hamil, itu sesungguhnya ternyata mengapa disuruh mengalungkan Al-Quran. Ternyata hasil memang penelitian dan memang dibuktikan organ tubuh yang paling cepat hidup telinga. Jadi ketika Allah menyediakan ruh, telinga itu berfungsi. Jadi kenapa pengajaran Al-Quran itu penting bagi orang hamil? Ternyata apa yang dibaca ibu itu direkam oleh anak. Lalu ketika lahir, azan dan qamat. Orang Aceh kita mengayunkan anak itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. 7 tahun dilanjutkan, kemudian menanamkan kecintaan pada Al-Quran, pada ciptaan Allah. Kemudian bagaimana anak itu bisa salat dan sebagainya. Itu sangat seseorang anak itu sangat berperan oleh pendidikan di rumah. Kemudian kita yakin bahwa Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yusabbitul ladzina amanu min qawli sabiti fil hayati wa fil akhirah. Allah menetapkan pada kaum muslimin kalimat thayyibah itulah yang bisa menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu secara mutlak pendidikan agama itu, akidah itu harus ditanamkan dalam rumah tangga. Artinya kewajiban pertama pendidikan adalah pendidikan rumah tangga. Mungkin ini bisa ditambah oleh ibu-ibu yang lain. Ibu Elvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Fatul Kariwi. Seperti yang barusan saja disebutkan oleh Ibu adalah bahwa indera pertama yang diciptakan oleh Allah ketika menciptakan janin di dalam rahim seorang ibu itu adalah pendengaran. Pendengaran ini bisa kita tindaklanjuti ketika dia setelah dilahirkan, ketika kita mendidik anak, mengarahkan anak, itu bukan hanya sekedar pengarahan, tetapi harus terjalin komunikasi menurut saya. Kalau hanya sekedar menyuruh, sudah sholat nak misalnya seperti itu, sudah ngaji nak, tapi tidak kita tanyakan sholatnya seperti apa. Artinya hanya ada kalimat perintah di situ. Saya rasa itu juga tidak bisa membentuk. Tapi kalau misalnya terjadi komunikasi, kita tanyakan seperti apa dia sholat, kalau dia pergi ngaji apa yang dia dapat, sehingga terjadi komunikasi dua arah, mungkin itu akan terjalin situasi berkomunikasi dan silaturahmi orang tua dengan anak itu lebih intens, lebih dalam, sehingga ada feedback yang kita dapatkan. Kalau misalnya dia kekurangan di mana, kita bisa arahkan ke sini perginya bertanya. Kalau misalnya dia belum paham, kita tunjukkan siapa gurunya. Jadi selain itu, hubungan dengan pendengar yang disampaikan Ibu tadi adalah komunikasi setelah dia lahir, setelah dia besar, itu menurut saya sangat penting juga. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu namanya manusia sosial, maka perlu membentuk lingkungan yang sehat. Ini salah satu adalah tugas Muslim NU, bagaimana menciptakan masyarakat yang islami, bagaimana kita mendorong pemerintah melahirkan kebijakan islami sehingga beberapa cara Islam ini dapat berjalan dengan baik. Jadi memang pendidikan keluarga yang utama di sekolah, kemudian masyarakat. Jadi Menteri Pendidikan itu membumi antara keluarga, masyarakat dan sekolah. Dan inilah Pak Amir yang ingin kita hidupkan dalam majelis taklim kita, sehingga perempuan-perempuan yang belajar di sana memahami agama dengan baik, kemudian memahami perannya dengan baik, dan memahami peran dan tanggung jawab. Dan Muslimah NU juga kerjasama dengan organisasi wanita lain, Pak. Kami ada BMOI, Badan Kontak Badan Musyawarah Organisasi Wanita Islam. Jadi ada wanita seperti di sana,
ada Syiah di sana, ada Muslimat NU di sana, ada Fatayat NU yang semua azas Islam. Di mana di sana kami juga ada gerakan bersama-sama organisasi yang ingin kita harapkan ini semua ingin mengkondisikan lingkungan sehingga pendidikan yang dibawa tadi dalam keluarga tersambung dengan lingkungan. Tapi hari ini memang sangat memprihatinkan, ini tugas kita bersama Pak Ustadz. Salah satu adalah kita ingin menegaskan lah katakan, kembalilah ayah ke rumah. Ketika ayah ibu mendampingi anak, insya Allah. Karena figur ayah itu luar biasa pada anak. Mengapa Rasulullah menganjurkan ada salat jamaah di rumah? Ini figur ayah luar biasa. Ayahku, kebanggaanku. Itu sangat, dan barangkali hari ini hilang. Itu salah satu untuk melahirkan generasi penuh salah kembali di samping perempuan cerdas dan bertakwa, juga perempuan, juga suami yang yang banyak waktunya itu berada di rumah. Kalau ke kopi sebentar sajalah, jangan berjam-jam. Ini kedai kopi di Aceh mungkin kedai kopi yang terbanyak di dunia. Karena selama saya, walaupun saya tidak banyak jalan, yang paling banyak di Aceh, di mana-mana ada kedai kopi luar biasa. Mungkin ini adalah jeritan hati perempuan ya. Nah, kembalilah suami ke rumah bersama kami, bersama anak. Marilah kita sama-sama membina anak kita menuju anak yang cerdas, religius, yang berakal adalah aset yang sangat luar biasa untuk kebahagiaan suami dan istri, orang tua. Mungkin kemudian juga, terima kasih, ayah dan ibu menjadi figur teladan anak, kan yang dia lihat adalah setiap hari ayah ibu. Kalau bertengkar di kamar, jangan sampai anak mendengar. Ya, mungkin sekian. Halo, Father. Kembali ke rumah. Baik, pemirsa TV yang dimuliakan Allah, hanya sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kali yang lain kita akan undang lagi ibu-ibu dari majelis taklim yang lain, juga dari Muslimah NU kita undang lagi. Insya Allah. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.